Menjelang Muktamar ke-35 NU, sejumlah nama telah muncul dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Nama-nama yang paling banyak disebut antara lain Ketua PWNU Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaannya, siapa yang menjadi calon kuat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Satu narasumber saat ini sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, saya akan sapa. Di sebelah saya sudah hadir Wahyu Muradi yang merupakan Kepala Protokol Kepresidenannya pada periode Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Selamat malam Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat? Malam, alhamdulillah Windy. Alhamdulillah. Tentunya ini menjadi perbincangan menarik karena kita ketahui bersama pada Muktamar kali ini adalah yang ke-35. Ada berbagai macam yang perlu dibahas, terutama apa yang kemudian menjadi arah dari NU sendiri dengan adanya 35 tahun ini. Ya, ini Muktamar NU yang ke-35 yang paling penting, ya kan? Karena ya banyak alasan ya. Tapi yang kemudian menarik adalah ini boleh dibilang kan muktamar yang dipercepat, ya kan? Di era kepemimpinan Rais Am Kiai Miftahul Akhyar dan juga Ketua Umum PBNU Gus Yahya Holil Stakuf. Nah, yang menarik adalah orang kemudian banyak ramai memperbincangkan tentang siapa yang menjadi nahkoda NU ke depan, siapa Rais Am, siapa Ketua Umum. Padahal sejatinya Windy, yang terjadi di arena muktamar itu yang dihadiri oleh sekitar 50.000 jamaah ya, jamiah NU tumplek di sana dari mana-mana. Anda tahu ada yang naik sepeda 1.400 kilo segala macam. Nah, yang juga menarik luput dari perhatian adalah orang fokus pada Ketua Umum Rais Am. Padahal kalau kita perhatikan di dalam proses muktamar yang berlangsung dari hari ini sampai dengan nanti 30 Agustus, itu adalah, coba perhatikan, ada beberapa komisi yang juga menarik. Di antaranya misalnya ada Komisi Basul Masail ya. Ini ada Basul Masail, pembahasan masalah-masalah biasanya masalah keagamaan. Ada Komisi Basul Masail Waqi'iyah ya. Ada Komisi Basul Masail Maudu'iyah. Maudu'iyah itu yang tematik ya. Kalau tadi Basul Masail Waqi'iyah itu yang membahas masalah-masalah yang aktual, yang kontemporer sekarang ini. Lalu ada Basul Masail Konuniyah. Nah, ini biasanya bagaimana NU merespon beberapa draft rancangan undang-undang yang akan diberlakukan untuk Republik ini. Nah, kemudian ada komisi yang memang membicarakan diantaranya adalah soal pemilihan Rais Am dan Ketua Umum. Itu adalah di Komisi Organisasi. Ya. Ada juga komisi rekomendasi, itu yang isinya memberikan rekomendasi macam-macam, termasuk di sini adalah tata kelola sumber daya alam, kedaulatan energi, ketahanan pangan dan seterusnya. Lalu juga ada komisi program yang membicarakan tentang landasan dasar program NU dan juga peta jalan NU dari 2026 sampai dengan 2050. Tapi yang memang yang paling seksi isunya adalah Rais Am dan Ketua Umum ya. Nah, membahas mengenai Ketua Umum dan Rais Am ini, sebenarnya apa yang menjadi tanggung jawab yang begitu besar ketika nanti sudah terpilih Rais Am dan Ketua Umum tersebut? Ya, kalau Rais Am ya tentu saja Windy yang beliau itu mewakili katakanlah dewan yang keulamaan yang memang sebab itu yang menjadi Rais Am itu dituntut
punya kedalaman ilmu Dirasatul Islamiyah, keislaman, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesalehan dan juga integritas moralnya. Di mana sebab itu tokoh yang terpilih dari Rais Am nanti dari para syuriah NU, ahli-ahli agama di lingkungan Nahdlatul Ulama, biasanya para muassis ya, para masyayikh. Muassis itu yang mendirikan pesantren, kiai sepuh segala macam. Nah, itu adalah orang-orang figurnya yang luar biasa karismatis, ya, dan biasanya adalah figur yang selama ini menjadi panutan bagi arah organisasi untuk menentukan dari aspek-aspek spiritualnya, biasanya begitu. Nah, kemudian kalau ketua umum Tanzidiyah itu adalah ya eksekutifnya aja, pelaksananya, pelaksana dari keputusan-keputusan muktamar yang semuanya dalam keseharian itu harus tunduk pada Rais Am. Nah, sebab itu nanti kalau ini tidak berubah, nanti di komisi organisasi misalnya akan dibahas apakah nanti ketua umum itu harus selain dipilih oleh AHWA dari 5 terbesar, dari sekian kandidat yang akan mencalonkan, Anda tahu nama-nama itu kan, itu akan disaring kan, dipilih 5 besar, habis itu dibahas di AHWA, ini Ahlul Halli wal Aqdi, di kelompok yang melakukan fit proper pada mereka ini, kelompok ulama-ulama yang top lah di situ. Nah, kemudian dari situ baru pada akhirnya nanti akan rame nih, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tanggung jawab yang begitu besar. Tentunya kita jadi penasaran siapa-siapa saja yang kemudian menjadi calonnya. Kita juga sudah bergabung bersama kami Mas Duki Badulawi yang merupakan ulama Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum. Baik, kita nanti akan coba untuk kembali menghubungi Mas Duki. Sementara kami menunggu, kita akan kembali membahas nih Mas Wahyu mengenai perkembangan yang terbaru ini. Dengan adanya begitu banyak tanggung jawab, memang sudah ada nama-nama yang kemudian masuk dalam bursa ketua umum ini. Tapi harapannya ini, apa saja poros-poros ataupun harapan yang dibawa, visi misi yang dibawa untuk kemudian menahkodai NU ini? Ya, gini loh, saya dalam artikel saya tulis bahwa NU itu ada kelompok kaum Nahdliyin yang katakanlah tumplek menjadi penggembira muktamirin. Jumlahnya itu ya ribuan, puluhan ribu mungkin. Mereka meramaikan tenda-tenda muktamar, tidur di emperan, tidur di selasar masjid dan seterusnya. Yang terpanggil datang itu karena panggilan jiwa untuk bagaimana mereka itu ngalah berkah, ya, mencari keberkatan untuk katakanlah ikut pada derek kiai, derek pemimpin NU yang menjadi tokoh spiritual mereka. Nah, ini adalah kelompok yang saya bilang atau wajah NU yang orisinal, yang otentik ini. Nah, di sisi lain ada wajah-wajah NU yang memang selama ini menjadi elit. Ya, kalau digambarkan adalah di elit pengurus besar Nahdlatul Ulama di wilayah dan seterusnya. Nah, elit ini belakangan memang kan mulai istilahnya itu berkelit-kelindan dengan kekuasaan. Ya, mereka. Sebelumnya kita membahas lebih lanjut Mas Wahyu, kita langsung saja menyapa. Kami akan kembali menyapa Mas Duki Badulawi yang merupakan ulama sekaligus tokoh senior Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Pak Kiai, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, tentunya kita penasaran siapa saja nih yang kemudian nama-nama calon kuat yang masuk dalam bursa ketua umum PBNU, Pak Kiai. Ya, nama-nama masih seperti yang beredar ya. Seperti yang beredar kan masih ada bangsa 5 nama itu. Bahkan 6 nama. Tapi yang menguat itu kan yang pertama saya kira ada Gus Kikin ya. Gus Kikin itu pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Beliau adalah cucu ya, cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ini Gus Kikin ini asal mulanya bersaing seperti biasanya, tapi dalam sepekan terakhir nama beliau menjadi menguat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang juga menguat itu bukan menguat, tapi memang dari awal selalu menjadi faktor yang selalu dihitung itu adalah Gus Yahya, ya, incumbent ya sebagai
ketua umum yang lama, dan tadi juga mendapatkan semacam apresiasi khusus ya dari Presiden terkait dengan pidatonya yang menyenangkan Presiden, bukan? Baik, baik. Kira-kira seperti saya kira dua kandidat itu, di samping masih ada kandidat lain seperti ada Menteri Agama ya, Bapak Nazarudin, ada Gus Salam, ada Gus Yusuf, dan beberapa kandidat yang lain. Tapi mengarahnya kepada dua kandidat ini yang menguat. Perkembangan masih akan kita tunggu pada 2 hari yang akan datang ya, karena masih akan ada pada malam ini itu akan ada sidang yang membahas mengenai tata tertib. Itu saya kira sangat penting mengenai tata tertib ini. Apakah tata tertib ini cukup longgar buat semua kandidat ataukah ada batasan-batasan tertentu? Itu akan dibahas pada malam hari ini. Baik. Besok pagi itu juga tidak kalah penting, yaitu akan membahas mengenai pertanggungjawaban untuk pengurus lama di periode yang lalu. Seperti apa prosesnya itu masih akan ditentukan pada detik-detik dari proses pertanggungjawaban dan pembahasan mengenai tata tertib itu. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, Pak Kiai, dengan adanya pembahasan yang nanti akan dilanjutkan, lantas kami pun juga penasaran, sesungguhnya sudah ada berapa kandidat yang kemudian menjadi calon untuk maju dalam Ketua Umum PBNU ini? Ya, setidak-tidaknya ada 5 calon yang saya sebutkan tadi itu. 5. Ada 5 calon. Baik. Walaupun memang siapa saja yang menguat, seperti yang tadi saya sebut, 5 itu saya kira mempunyai peluang-peluang yang satu sama lain mempunyai kelebihannya masing-masing. Dan itu saya kira menjadi menjadi pilihan ya buat muktamirin, buat peserta dari cabang-cabang untuk akan menentukan siapa, apakah Gus Ikin, apakah Gus Yahya, apakah Gus Yusuf Hubari, apakah Gus Salam gitu kan. Nah, bahkan juga masih ada Kiai Nazarudin Samsudin, Nazarudin Umar ya, Menteri Agama. Iya. Bahkan ada Gus Zulfa Mustafa. Jadi ada 6 kandidat yang masih terus bertarung ya. Baik. Seperti itu. Pak Kiai, apa yang sesungguhnya menjadi kriteria utama dalam Ketua Umum PBNU ini? Tidak ada kriteria yang sifatnya sangat spesifik. Tapi yang umum adalah bahwa memang yang menjadi keinginan dari seluruh peserta memang biasanya yang paling umum itu adalah bahwa dia adalah punya pengalaman ya, punya kapabilitas ya, punya integritas, itu yang penting juga. Dan tentu saja yang tidak kalah penting itu adalah dia adalah mempunyai darah yang secara nasab keturunan masih ada hubungannya dengan para ulama-ulama besar, biasanya seperti itu. Dan itu biasanya menjadi pertimbangan khusus bagi para peserta. Baik, Mas Wahyu, jika tidak tadi kita sama-sama sudah mendengarkan nama-namanya, ini sungguh menarik ya. Tapi kita juga bertanya, dengan adanya nama-nama, ada 5 kandidat yang kemungkinan akan menjadi Ketua Umum PBNU ini, siapa di antara mereka ini yang tentunya memiliki visi misi yang berbeda untuk membawa PBNU seperti yang asli, seperti PBNU yang merupakan PBNU yang pertama kali muncul? Iya, kalau itu sih saya rasa relatif sama. Visi-visi mereka adalah orang-orang muda yang progresif semua itu. Jadi kita harus akui, termasuk penyelenggaraan muktamar barusan ya. Ternyata Anda bayangkan kan kaum sarungan, kaum tradisionalis kan bikinnya kan sangat sederhana atau apa. Ini keren loh. Ya kan semuanya itu digitalized. Ya kan ada pemakaian AI dan seterusnya. Jadi ini ada satu kemajuan yang luar biasa dari generasi muda NU sekarang, termasuk kandidat-kandidat pemimpin yang akan datang, khususnya calon ketua umum. Mau tetap Gus Yahya, mau Gus Kikin, mau Gus Salam, Yusuf Hudori,
Pak Nazaruddin Umar, monggo. Iya. Ya kan, yang penting adalah ya ini pesan-pesan moralnya adalah bagaimana ini forum muktamar dijadikan satu islah, tempat untuk kemudian nggak usah berantem, nggak usah ribut, nggak usah ngeremein hal-hal yang selama ini antara dibenturkan antara satu ini adalah pesanan kekuasaan, ini kemudian berjarak dengan kekuasaan dan seterusnya. Nah yang penting kembali kepada hitoh Nahdiyah yang beneran gitu loh, Jamiah yang benar-benar tulus. Nah, itu maka nanti kembali kepada masing-masing calon pemimpinnya itu, calon kandidat itu. Benar serius mereka memimpin NU seperti itu atau ada niat lain. Kalau misalnya ada kira-kira ada misi terselubung di balik itu yang kira-kira malah merugikan, mencabut ruh Nahdlatul Ulama, sebaiknya mundur, nggak usah dipimpin. Baik, dengan adanya 5 kandidat yang kemudian sudah ada sebagai Ketua Umum PBNU, kita pun juga ingin mengetahui siapa di antara mereka yang kemudian merupakan sosok yang kemudian dipilih sebagai Ketua Umum PBNU. Kami akan membahasnya sesaat lagi.